Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada para pemirsa kami yang telah melakukan kalam ilahi. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kita yang mendengarkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali SPG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakapolres Batu Timur, yang terhormat seluruh anggota yang bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka kita akan melaksanakan Maulidur Rasul, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang alhamdulillah sekarang ini bagi saya pribadi mendapat sebuah kehormatan, yaitu memberikan tausiah. Cuman kadang-kadang ulun pribadi sendiri itu bisa introspeksi diri. Memberikan tausiah tidak begitu mudah. Pencerminan seseorang kepada orang lain. Jadi kadang-kadang miris juga ulun menerima ini. Kemudian juga hubungan pian sampian-sampian ini sudah bosan-bosannya kalau ulun saja hari besar ini selalu ulun di sini. Mungkin kedepannya bisa ulun ulang-ulang ini dia ceritakan biar habis modal ulun bilang itu yang jadi masalah buat ulun ini. Kenapa enggak yang lain tambahin modal ya? Bila maulidan, mikratan, mungkin di antara beliau ini ada yang mau aja supaya sini ada modal lagi. Nah mungkin itu yang takut. Jadi istilahnya ulun artinya pada sekarang ini kita semacam tazkir, saling mengingatkan. Bapak-bapak, ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah kita pada saat sekarang ini sama-sama hadir di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sehat jasmani dan rohani. Amin. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau sehatnya cuma satu, sehatnya jasmani saja, rohaninya tidak, ajar kita agak jauh. Kalau rohaninya ada yang tidak sehat, pas ulun menyampaikan tausiah seperti ini, tidak mengambil mikrofon dia, karena ada yang rohaninya tidak sehat. Jadi mudah-mudahan kita hari ini semuanya sehat jasmani dan rohani itu harapan kita. Jadi kita bisa berpikir jadi sama-sama. Kemudian tak lupa kita mari bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua nantinya akan mendapat syafaatnya beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan temanya tadi malam kemarin belum dikirim tema oleh panitia. Jadi setelah ulun membaca tema itu, ulun ingat dengan Pak Listio Kapolri. Beliau itu selalu menjawab presisi terus, kemudian macam-macam bahasanya. Jadi kelihatannya ditekankan beliau itu di antara ada 3 macam yang ulun nyimakkan. Beliau itu menekankan pada anggotanya itu masing-masing, baik di pusat sana sampai ke daerah, sampai ke Kapolsek, sampai kemudian Babinsa gitu. Artinya beliau minta mengharapkan anggotanya ngerti teknologi kayaknya gitu, menggunakan IT katanya. Tapi kalau yang Babinsa di kampung sinyalnya tidak ada. Jadi untuk memudahkan hal yang diinginkan oleh Kapolri, anggota paling mudah baik Babinsa lah. Jadi kalau ada melaksanakan satu masalah yang diinginkan Kapolri itu kalau bisa melaksanakan. Jadi kita bisa tidak melaksanakan karena alasan sinyal. Dan kemudian yang kedua itu yang ditekankan beliau lagi adalah itu dalam bentuk meramalkan situasi yang akan datang berdasarkan kejadian yang sekarang. Kemudian kayak arti ada tuh dulu menelaah keingetan dalam film Pak. Beliau itu menyampaikan selalu ada 3 hal yang seperti itu. Kemudian lagi yang ditekankan oleh beliau itu adalah pertanggungjawaban dia sebagai seorang anggota polisi. Nah, jadi artinya beliau, jadi orang sengaja juga panitianya mengirim sebuah tema yang membuat penceramah juga pikir dulu, lalu menyatakan kata-kata Pak Kapolri itu. Nah, itu salah satu ujian buat ulun. Ada modal, masih ini aku menyampaikan nanti mas seperti bisa menyampaikan. Nah, modelnya kayak itu seolah, tapi kan mungkin seperti itu. Artinya tujuan kita bersama, tapi jangan sampai panitia menyampaikan tema seperti itu, jangan anggota tidak ngerti, jangan sampai gitu. Artinya nih lebih ngerti seperti itulah. Seperti itulah tujuannya Kapolri. Alhamdulillah itu namanya Kapolri mengingatkan kepada anggotanya supaya bersikap yang seperti itu. Alhamdulillah saling diingatkan sebagai artinya seperti orang tua kepada anak-anaknya. Sebelum kita lanjut, supaya kehadiran kita pada pagi hari ini sampai selesai nanti kita menjadikan sebagai ibadah bagi kita, supaya jadikan ibadah bagi kita. Siapa tahu ada yang lupa, mari kita bersama dulu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu silahkan biar guling apalagi tetap ibadah sudah. Nah, itu keuntungan. Jadi kan Bapak biar gulingan, biasa itu sudah gulingan keluar. Karena sudah dapat ibadah. Karena apabila kita membaca itu, selama kita duduk di sini, 70 malaikat mendoakan kita mengampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan tuh, bila ada yang kena-kena jadi lupa akan membaca itu, kasihan. Jadi kan kalau sudah kita membaca itu tadi, 70 malaikat mendoakan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang beriktikaf atau duduk di masjid ini. Nah, jadi kan bebas saja. Dan Bapak sambil makan ini, Bapak biar dulu jangan usah kena aja saya. Padahal saya jangan. Nanti pengen dia, mau bergerak. Ya alhamdulillah sudah sarapan juga. Tapi itu ulun, makanya lucu kayak dari kesini orang pasti ada makan-makannya dong. Baik ulun duluannya sarapan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama fokuskan masing-masing niat kita. Kemudian tanamkan pada hati kita masing-masing keikhlasan kita hadir di sini pada pagi hari ini. Terutama
kita yang pagi hari ini hadir adalah tujuan kita sama-sama dulu silaturahmi. Dengan silaturahmi insya Allah kita akan panjangkan umur, dimudahkan rezeki. Nah, dan itu terbukti dimudahkan rezeki. Begitu kita masuk, duduk, insya Allah dapat Senin. Itu salah satu rezeki. Tapi jangan selalu datang ke rumah ulun. Kalau benar rezekinya belum ada. Tapi insya Allah rumah ulun tetap dapat kopi, pengen kopi. Artinya orang silaturahmi datang ke rumahnya siapapun, datang kemanapun berkumpul seperti ini itu adalah anjuran daripada Rasulullah SAW. Arti silaturahmi memanjangkan umur dan membuka pintu rezeki. Tapi pada hari ini kita beda niat kita bersama karena cintaan kita kepada baginda Rasul SAW. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Maulidul Rasul, memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dengan niat kita bersama bahwa kita cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man ahabba bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Apabila orang suka atau senang dengan segala apa yang akan Rasulullah, segala sunnah-sunnah kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun akan senang kepada kita. Maka apabila kita dan Rasulullah bersama senang dengan kita, saling menyayangi, saling menyukai, saling mencintai, kata Rasul, maka nama itu jannah. Kita bersama-sama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nih hadir hari ini menunjukkan mahabbahnya kita, cintanya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disampaikan oleh Qari tadi. Itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tapi basyarun la kal basyar. Manusia kan bukan manusia biasa. Tidak seperti kita manusia kayak gitu aja. Kalau Rasul basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nah, itu ada kelebihannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh bagi umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada umat, kepada hambanya adalah manusia sendiri. Jadi kita nih yang sebagai manusia yang harus tidak ambil contoh adalah sama pada manusia sendiri. Makanya Rasulullah diutus sebagai suri tauladan, contoh bagi manusia. Contoh. Jadi manusia itu jangan mencontoh malaikat karena dia mampu. Manusia tidak akan mampu mencontoh malaikat. Kenapa? Manusia itu contohnya dua manusia. Kenapa jadi kata tidak mungkin bisa mencontoh malaikat? Kenapa? Malaikat itu kalau misalnya tugasnya tidur saja selamanya. Malaikat itu ada tugasnya cuma menjaga bisa kerja. Kalau manusia misalnya di sipir sana menjaga manusia, di sipir di LP sana, tapi menjaga orang yang jangan masuk kalau tidak ada kepentingan gitu di LP sana tuh. Artinya menjaga orang yang menjenguk seseorang itu tugas menjaga. Kan seperti malaikat juga, malaikat Ridwan, malaikat Malik itu menjaga neraka, malaikat itu menjaga surga. Tugasnya cuma menjaga begitunya. Sama dengan manusia itu, DLP itu menjaga manusia jangan sampai bertemu dengan manusia dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, tapi beda dengan malaikat. Malaikat menjaga siapapun yang datang tidak akan bisa, dengan alasan apapun tidak akan bisa. Tapi kalau manusia mau masuk, aturan yang tidak boleh masuk, bisa masuk kenapa? Nah, manusia itu pinandu dengan tulisan-tulisan yang warna hijau, warna merah, apalagi agak tebal dikit, lebih mengerti lagi. Kalau malaikat tidak bisa.
Itu bedanya, makanya manusia tidak boleh contoh malaikat. Kenapa? Bedanya malaikat tidak ngerti itu yang namanya warna biru, kuning, hijau, tidak ngerti. Udah ngerti. Nah itu hal-hal yang dianggap kita sepele tadi itu merusak daripada kehidupan sendi-sendi yang ada alir darah pada diri kita masing-masing. Kalau hal yang seperti itu. Nah makanya manusia itu diberikan contoh manusia sendiri. Ialah Rasulullah SAW. Rasul diutus untuk contoh bagi manusia. Makanya Rasulullah itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasulullah SAW itu sebagai contoh, sebagai supaya menjadi rahmat bagi seluruh alamnya nih, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu binatang. Nah, yang anehnya sekarang itu manusia malah banyak mencontoh binatang. Ya, cuma sedikit saja contohnya, sedikit saja binatang pun contohnya masih berlindung. Kalau binatang itu kan berlindung ya. Tidak mau cari tempat yang mana. Kalau binatang tuh kalau yang mau di depan orang pun dia mau. Kalau manusia ini mengikuti binatang tapi tetap menjadi persembunyian. Mungkin dibawanya ke hotel, kan kayak gitu. Mungkin pinjam kontrakan, mungkin pinjam apa agak lindung sedikit, tapi perlakuan binatang. Milik orang, miliknya sendiri, kan kayak gitu. Nah itulah Rasul diutus supaya contoh, Rasul memberikan contoh kepada kita bahwa itu tidak baik. Lalu gimana kak kehebatannya Rasul Muhammad SAW? Ustaz, saya ini kan pedagang, Nabi Muhammad juga pedagang. Nabi Muhammad kita tahu sendiri bahwa sejarah beliau itu selagi masa kecil beliau itu adalah berdagang dari Mekah sampai ke Negeri Syam, berdagang. Cuma perbedaannya perdagangan di Rasulullah SAW itu apabila beliau membawa dagangannya begitu duduk sebentar habis. Kalau kita kadang-kadang memuak terus segala macam lah. Apalagi kelakuan baik kadang-kadang pakai ini pakai itulah, kadang-kadang kelihatan sama dengan teman-teman sendiri beda supaya perdagangannya laku. Nah, Rasulullah dalam perdagangan juga jujur. Kalau kita sekarang yang modalnya 700, 750 modalnya berapa? Jadi ayokan bapakku modalnya aja lah 750 sampean aja. Dan sudah ujung 50 menyampat jauhnya. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah setelah diambil dari bosnya kemarin sebelum menjadi istri Siti Khadijah yang 500 tetap 500 menyampaikan. Jadi daripada seperti itu bedanya. Kalau kita sekarang modal 500 bilang 550. Jadi kalau dengan sampian biasa sudah apa biar 550 untuk pian aja. Lawan pian, kira orang lain pian aja joplang. Seluruh orang lain pian aja terus. Nah berapa kali dusta? Perbedaannya dagangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya ini kan polisi. Rasulullah dan perangnya nih, jenderal. Beliau malah komandannya perang. Kayak mana beliau melaksanakan perangnya sesuai dengan ajarannya yang diberikan oleh beliau. Makanya dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah apa yang dilakukannya, baik itu perkataannya, perbuatannya, sifat segala macam itu selalu kita beri contoh. Kemudian ada lagi, Pak Ustaz, saya ini guru. Rasulullah juga mengajar, Rasulullah juga berdakwah, menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan agama, sama seperti itu. Kemudian menyampaikan lagi Rasul, atau misalnya kan menyampaikan sesuatu kepada umat yang apa yang mungkin sekarang ini tidak ada contoh, selalu ada. Sampai kalimatnya pun walaupun dikatakan Ustaz saya ini presiden, Rasul aja presiden dulu. Ustaz saya ini politikus, Rasul politikus dulu. Ini semua apa yang ada. Tapi cara Rasulullah tidak seperti yang hari ini. Hari ini
mungkin lagi belum, misalnya ini menjelang kami nih Pak ya, maaf Pak, buat biar kan kalau politik jauh dan ada juga kalau ini sampai kalau bisa ke politik berarti politik kita bicarakan biar kalau bisa oleh itu tidak bisa. Jadi hari ini karena maunya begini-begini ya baik segala macam, jadi kisah-kisah selalu datang. Ini kena apa segala macam, Pak kita perlu perbaiki Pak di rumah ibadah ini ya. Membantu itu. Setelah jadi, nah setelah jadi yang paling kadang-kadang bisa lupa lah, tidak tahu lagi, tidak kenal lagi siapa itu. Hari ini Rasulullah tidak seperti itu. Politiknya Rasulullah tidak seperti itu. Politik Rasulullah selalu kebersamaan, ditanggung bersama. Nah itu bedanya. Jadi semua apapun yang diberikan oleh Rasul disampaikan oleh Rasulullah, baik itu perkataannya, perbuatannya, sikap kesehariannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khulqan wa khulqa dalam syair Simpul Durar itu dibacakan. Ada tulisan karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khulqan wa khulqa. Rasulullah itu adalah perilaku yang terbaik, perbuatan yang terbaik, sifat yang terbaik. Rasulullah itu tidak pemarah. Rasulullah bisa marah, tapi beda masalahnya. Kalau Rasulullah, kalau hanya jasadnya, badannya, keluarganya, di apapun dihina itu tidak akan marah. Tapi kalau Rasulullah berhubungan dengan masalah agama, di situ Rasulullah akan marah. Jadi kadang kita bisa juga, misalnya emosi kita jaga emosi jangan sampai teremosi. Kenapa? Tapi emosi kita beda. Kita bisa menjaga emosi itu pribadi, tapi kalau hal-hal yang berhubungan dengan agama itu kita tidak boleh tidak emosi. Contoh, misalnya Al-Quran, ada datang orang kencing di Al-Quran, kita tidak marah, biasa aja itu kita menjaga sabar. Itu goblok namanya. Kitab sucinya pun dikencingin orang, sabar. Itu goblok namanya. Dan itulah yang menyelamatkan kita kan itu. Al-Quran diinjak-injak kita sabar, tidak. Kalau kita sabar, kita goblok namanya itu. Kebangetan di depan mata Al-Quran diinjak semacam kita diam. Tapi tindakan kita bukan semena-mena dengan emosional, dengan aturan. Jangan sampai akhirnya kita mencederai orang segala macam. Yang paling tidak gimana cara pengamanan itu kan ada ranah hukumnya masing-masing. Nah, kita maunya seperti itu. Nah, Rasulullah, sifat Rasulullah apa lagi? Wa awwalahum ila makarimil akhlaq. Nah, kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'awul miskin wajabahu ijabatan muajjalah. Artinya Rasulullah itu suka kepada orang-orang miskin, dan Rasulullah suka berkumpul dengan orang miskin. Bahkan sampai Rasulullah itu berdoa minta jadikan orang miskin dan selalu bergabung dengan orang miskin. Kira-kira kita pernah berdoa itu? Allahumma hdini ila miskin wasilni ila miskin. Kadang-kadang kita nih, ya Allah jadikan kami orang miskin dan berikan kami kesempatan untuk bergabung dengan orang miskin. Rasanya belum ada, ulun sendiri belum ada. Sudah ada berdoa miskin kan? Tidak akan ulun mau berdoa miskin. Artinya miskin dari duluan Pak. Sudah dari uruknya sana miskin. Nah, cuma yang perlu hari ini biar miskin asal sombong. Ya kan? Biar miskin asal sombong. Artinya kan ada orang seperti itu. Nah jadi Rasulullah itu suka dengan orang miskin dan yatim. Rasulullah suka dengan orang miskin dan anak-anak yatim. Anak yatim kalau kita disampaikan sesuatu yang berkali kita menyenangkan dia dengan kebicaranya dengan yatim piatu, dengan orang miskin. Ini coba kalau kita perlakuan ada orang miskin, perlakuan kita dengan orang miskin dan orang kaya itu kadang-kadang beda.
Mungkin kita pembawaan kita sendiri atau mungkin kita pengaruh dengan orang yang sebenarnya. Coba, kalau di tengah-tengah kerumunan seperti ini, orang miskin tuh kentut, kurang ajar, macam-macam, tak tahu diri. Kan kalau orang miskin yang kentut kayak gitu kan, dia punya adab. Kan kayak kalau orang miskin bisa kentut, tapi kalau mohon maaf di luar negeri kalau kentut, ya maka bedanya luar negeri kita. Tapi kalau orang yang sengaja mulut ke depan itu paling jahat luar negeri. Kenapa? Rasulullah tidak pernah, Pak, kalau bahasa Indonesia Pak mau yang sengaja mau tidur kan? Nguap. Seluas-luasnya mulutnya. Menguap. Di nguapnya. Saat ini di motor, wah, untungnya kan tidak ada masuk. Nah, Rasulullah tidak pernah seperti itu. Tidak pernah seumur hidup beliau penuh. Makanya kita dianjurkan bahwa kalau seperti itu tutup mulut kita dengan tangan. Dan itu apa? Setan masuk. Kalau di motor hati-hati. Kalau setan yang ada bendanya, siapa tahu binatang apa yang masuk? Akhirnya ke rumah sakit. Nah artinya makanya dianjurkan kalau itu. Nah jadi kalau orang miskin kan tuh di tengah seperti ini banyak komentar-komentar. Tapi kalau orang kaya sehat Pak, sehat. Beda kita dengan orang kaya nih. Kalau orang kaya kentut di depan kita sehat Pak, alhamdulillah sehat. Tapi kalau orang miskin kurang ajar. Bedanya. Tapi Rasulullah tidak pernah. Itu salah satu daripada ajaran yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah sebagai contoh kepada umatnya. Kemudian Rasulullah lagi suka dengan para janda. Nah, kan gitu. Ini sudah mesti disampaikan suka pada janda belum bina mau rumah. Menampakkan mukanya masing-masing. Setelah sampaikan, Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus menyukai, mencintai para janda. Ini ajarannya Rasulullah. Jangan tidak dicontoh, harus dicontoh nih. Cuma perbedaannya apa yang diajarkan Rasulullah ada kriterianya. Tidak kita sendiri yang membuat kriteria itu. Rasulullah kalau berjalan bersamaan dengan para janda, Rasulullah itu di belakang. Harus ambil contoh. Jadi kalau ada janda jangan di depan, yang di belakang. Kalau kita beda. Yang diajarkan Rasulullah bahwa di belakang itu kenapa? Karena janda yang di depan itu tua. Bahasa kita hari ini ya tidak ada magnetnya buat kita. Wah, udah gitu kan. Gak ada magnet lalu mulainya kita ibarat sinyal itu kan sinyal apa beliau kan. Dan sinyalnya biasa. Kenapa tujuannya? Siapa tahu si janda tadi, siapa tahu dalam keadaan misalnya gugur jatuh apa di jalan, kita bantu. Tapi jandanya kriteria seperti itu. Kalau kita ini jangan ya, ini bisa mempresentasikan kata-kata nanti yang keluar. Kata Pak Ustadz Halimin, kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu kita menyayangi, mencintai janda, dan kalau ada janda kita jalannya di belakang, jangan di depan. Tapi janda yang gimana? Artinya kan gini, insya Allah nantilah. Kalau janda yang itu jangan di belakang, di depan. Biar kita salih Rasulullah. Kalau saya ikut Rasulullah, kita kalau janda seperti itu. Tapi kalau janda yang maksud Rasulullah itu adalah janda yang sudah tua, yang tidak ada sinyal lagi buat kita, magnetnya sudah hilang. Nah, jangan seperti ini. Ini berbahaya seperti itu. Kadang-kadang mendengar bahwa Rasulullah suka dengan fakir miskin, suka dengan anak yatim, suka dengan janda, terus mendata janda, menyelisih janda, akhirnya ribut rumah tangga. Kenapa? Yang dibawa-bawa Ustaz, yang dibawa-bawa Ustaz. Nah, itu ada bahan dibawa Ustaz.
Padahal memang itulah kita hari ini sama-sama kita perhatikan apa yang disampaikan, jangan sampai nanti memperlihatkan macam kata-kata. Jadi Rasulullah itu adalah contoh teladan bagi kita, bagi orang yang selalu ingat kepada Rasulullah SAW. Makanya kita disampaikan pada umatnya, man kasura dzikruhu man ahabba bisyai'in fakasura dzikruhu. Bila orang suka kepada sesuatu, sering menyebutnya. Artinya kita suka dengan Rasulullah, sering menyebut Rasulullah. Gimana kita mencintai dan suka dengan Rasulullah? Kita selalu bersalawat pada saat-saat kita bisa bersalawat. Di mana kita bersalawat? Tidak tahu di mana segala macam. Bersalawat dimanapun bisa. Karena orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah SAW pasti itu akan mendapatkan salawat yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti malaikat juga akan membalas salawat itu. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya malaikat dan Allah pun bersalawat kepada Nabi. Masa kita sebagai umatnya tidak mau bersalawat? Bersalawat di manapun bisa, tidak usah perlu hitungan kita harus salawat sekian dosa. Saat duduk dimanapun nyantai sambil main HP pun bisa bersalawat. Bersalawat dan mesti harus dikeluarkan bersalawat di dalam hati pun bisa bersalawat. Makanya salawat itu adalah ampuh luar biasa untuk kita. Bahkan bersalawat itu bisa memenangkan hati pikiran kita masing-masing. Kalau kita selalu dalam keadaan gundah, kalau dalam kita pikiran kita tidak enak, banyak yang bersalawat. Banyak yang bersalawat. Salawatnya bagaimana sih salawat? Semua salawatnya bagaimanapun itu semuanya baik. Apa yang kita bisa? Makanya itu adalah kita kecintaan kita kepada Rasul Muhammad SAW. Jangan sampai mengurangi cintanya Rasul kepada kita. Rasulullah SAW itu sampai beliau itu mau meninggal dunia, mau ajal beliau itu hilang, Rasul itu ingat dengan umatnya. Sampai-sampai Rasul itu waktu mengatakan, sudah ini di kerongkongan. Sudah di kerongkongan ini, ya artinya pada saat mungkin berhitungan detik lah lagi, Rasulullah masih bisa mengucapkan ummati, ummati, umatku, umatku. Kita masa lupa dengan Rasulullah. Habis itu sampai waktu malaikat mencabut rohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu kesakitan. Sampai keringatan Rasul itu ada di jidat Rasulullah itu kesakitan. Keringatan Rasul. Sampai Rasul itu mengatakan kepada malaikat, beginikah sakitnya? Roh kita akan hilang dari jasad kita. Kata malaikat, ini sudah yang paling sederhana, yang paling terendah, paling di bawah. Sampai Rasul lagi mengatakan, beginikah nanti umatku untuk diambil rohnya? Malaikat sampai tidak saya jawab. Sampai malaikat mengatakan tergantung amal ibadahnya. Artinya Rasulullah yang orang yang maksum dari dosa, Rasulullah orang yang tidak berdosa. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah berdosa. Kesakitan, keringatan, waktu diambil roh, apa yang kita satu hari itu kalau boleh berdosa. Begitu keluar rumah sudah dosa. Kenapa? Di mana dosanya kita begitu keluar rumah? Hati kita ini sudah hendak karuan oleh orang lewat. Apalagi mohon maaf yang tinggal di asrama, Pak ya, yang sama dengan Bapak kita. Sebenarnya takut jadi bapaknya, takut presiden sebelum turun kenapa? Biar pusat kemarin begitu menyinggung saya kan gitu. Mudah-mudahan saya tidak tahu orang termohon. Artinya kan kayak gini, yang kita bertetangga itu tetangga yang paling sensitif banget dengan dosa. Tetangga beli sepeda, nyicil lagi, sudah tetap aja di sebelah itu masih iri dengki.
Ya, itu sudah dosa. Tetangga ini beli sepeda, nyicil orang karena kepentingan. Yang apa? Yang ribet apa? Tetangga salah. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini perlu dijaga. Kita menjaga hal yang seperti itu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berdosa. Tidak pernah Rasulullah melakukan dosa. Begitu sakitnya saat beliau dicabut roh beliau. Bahkan Rasulullah pernah Rasulullah melaksanakan tugas untuk memasang tuh yang dibilang itu ujar orang Banjar tuh kalambu Ka'bah, kain Ka'bah tuh yang ada tulisan-tulisan tuh. Iswa itu kan hanya bagian terkecil. Kalau yang lain itu bukan iswa itu yang bagian daripada itunya. Jadi Rasulullah pernah naik ke atas Ka'bah. Rasulullah pakai gamis. Ada angin bertiup, kaki Rasulullah kelihatan beliau turun dengan panas dingin, keringat dingin beliau. Kenapa? Malunya dengan manusia, kaki beliau kelihatan. Rasulullah kalau sekarang nenek-nenek aja sanggup besiklek, pakai motor Mio, terus di jalan, saking laju dikira punya yang limpar apa tuh rusak, ternyata kulit sekarang masih sanggup. Nah, dan itulah salah satu kita Rasulullah mencontohkan seorang laki-laki. Padahal aurat itu laki. Nah, untuk aurat laki-laki itu ada dua kesepakatan. Kesepakatan kayaknya. Para ulama itu menyebutkan ada area yang khusus, tapi ada ulama yang areanya dari lutut sampai pusar. Tapi kita enak-enak aja yang jalan di tengah umum. Makanya kemarin mohon maaf, kami pernah kemarin ada seseorang, tapi sengaja sudah menyampaikan orangnya, karena kemarin orang itu pernah khutbah, ada jadwal khutbah. Saya melihat kalau sekali masih biarkan, dua kali biarkan, yang ketiga saya kan seperti rambu-rambu juga. Rambu-rambu itu kan ada kuning, hijau, merah kan itu. Jadi kalau sama tadi hijau biarkan dulu, habis itu kuning, ya kan. Pas yang ketiga mesti saya lihat tetap jalan-jalan pagi pakai celana pendek, langsung dijadwal nanti saya coret. Kalau ditegur nanti banyak lagi membahasnya, lebih baik diberhentikannya, karena itu adalah moral yang kurang pas terhadap umat Islam sebagai penyampai daripada ajaran Rasulullah. Nah, untuk yang di belakang, misalnya untuk umatnya tetap tidak boleh, tapi terserah, tidak menekankan, tapi Allah dan syariat melarang, kurang pas, tapi kewajiban hanya menyampaikan. Tapi kalau orang yang selalu model saya, kalau saya jalan nanti langsung bukan dicoret lagi, langsung dikritik kurang langsung, artinya kan seperti itu. Artinya ngasih buah sapu kau bilang dosaku, diri kita kontrol baru kita ikut orang lain gitu. Nah, jadi kalau penyampaian orang yang biasa menyampaikan sesuatu harus ngasih buah sapu kau bilang dosaku, menyampaikan sesuatu pada orang lain, dirinya dulu pencerminannya. Bahasa ini kan introspeksi masing-masing dulu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contohnya Rasulullah berkali-kali disampaikan. Makanya pada yaumil mahsyar, di hari kiamat, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat selain pada baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa nanti pada hari kiamat nanti semua makhluk-makhluk Allah itu dimatikan, baik itu laut tidak ada lagi, sungai tidak ada lagi, pohon-pohon tidak ada lagi, manusia semua mati, malaikat pun mati. Dan setelahnya hanya Allah satu orang yang satu aja lagi, Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada berikutnya adalah pertama dibangkit, yaitu para malaikat. Para malaikat dibangkitkan. Setelah para malaikat dibangkitkan, malaikat itu dipanggil malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat itu adalah yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan. Jadi malaikatnya ada dua malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mencari kuburan yang sudah hancur hari kiamat. Jadi ada malaikatnya Jibril dan Mikail ini diutus Allah Subhanahu wa taala mencari kuburan Rasulullah SAW. Yang namanya atasan perintah kepada bawahan, siap kan gitu Pak. Nah, walaupun tak ngerti tetap siap. Ya siap, yang penting loh. Jadi Allah mengutus kepada malaikat untuk mencari makam Rasulullah. Akhirnya dapatlah makam Rasulullah. Aaron dibangkit pertama adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat dibawa Rasul ke surga, nanti semua yang hadir, semua manusia, makhluk semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam model manusia. Yang semuanya itu adalah masing-masing matahari itu ada di atas kepala kita masing-masing, yang paling jaraknya lah 30 cm, 20 cm, ada yang berdekatan lagi. Nah, pada saat itu adalah yang kita butuhkan adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa umat yang meminta tolong kepada berbagai nabinya pada masa itu. Misalnya pada Nabi Isa, pada Nabi Musa, pada masa Nabi Nuh. Itu kan semuanya pada umat-umat yang dan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada masa semua nabi yang mempunyai umat masa zaman sebelum Rasulullah itu mengadu kepada nabinya masing-masing, termasuk umatnya Nabi Ibrahim, termasuk umatnya Nabi Isa, sebelum nabinya Nabi Musa, termasuk juga masanya Nabi Nuh. Jadi umatnya Nabi Nuh minta tolong kepada Nabi Nuh bahwa minta syafaatnya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku tidak bisa membantu kamu. Aku sendiri punya dosa kepada Allah. Gimana dosaku kepada Allah? Anakku sendiri tidak beriman dengan aku. Itu dosanya Allah SWT. Makanya sampai pada waktu mungkin beliau sampai suatu keberatan Nabi Nuh itu sampai dikatakan orang gila. Kenapa? Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Nuh ini luar biasa, sudah 1000 tahun menyiarkan agama Islam, tidak agama yang dia oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil, sampai Nabi itu hampir putus asa, sampai marah-marah dengan umatnya. Akhirnya apa? Mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran kepada umatnya yang tidak mau beriman kepadanya dengan banjir. Makanya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Lalu Nabi Nuh mengatakan dengan apa dengan perahu? Kata Allah Subhanahu wa taala dengan kayu. Di mana mencarinya kayu? Dengan kata Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala tanam pohonnya. Coba kalau kita disuruh, kalau Nabi disuruh mau bikin perahu, nanam pohonnya dulu baru jadi perahunya. Kalau kita apa? Bikin rumah, ambil di tempat orang yang nyinsu, yang gitu. Kalau Nabi Nuh yang benar aja sudah caranya tetap dimurkai Allah. Pohonnya nanam sendiri, mengolah kayunya dengan sendiri, akhirnya membuat perahu, kapal buat sendiri. Tetap umatnya tidak suka. Akhirnya kebencian umat sendiri pun, saking bencinya umatnya kepada Nabi Nuh, sampai-sampai perahu yang sudah hampir selesai, semua masyarakat di lingkungan itu dengan membuatnya seperti WC di sana. Jadi kalau masyarakatnya kalau lingkungan itu, kalau misalnya mau buang hajat, baik itu hajat besar, hajat kecil, selalu datang ke perahu. Akhirnya
sekian bulan, sekian tahun, maka penuhlah itu dengan kotoran-kotoran manusia itu sendiri. Tapi dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong Nabi Nuh pada saat itu, dalam cerita tuh bahasa ini bahasa hari ini ya. Kalau yang dulu tuh pengen kata kurang ramai. Kalau yang dulunya yang sebenarnya sejarahnya itu adalah seseorang yang mendekat ke sana karena waktu itu Allah menurunkan bala dengan penyakit gatal. Jadi ada salah seorang yang berjalan di sisi ini perahunya, tersentuh di sini, maka hilang tuh gatalnya. Akhirnya di sisi lagi ke sini hilang gatalnya. Akhirnya apa? Semua yang ada kotoran seluruh badannya hilang semua. Yang hasilnya itu, tapi ulun versinya lain. Saking supaya membuat supaya semangat supaya jangan yang dulu aja ceritakan hari ini aja, karena hari ini lagi musim stroke. Musim stroke. Kenapa stroke? Otak kita mikirkan orang lain terus. Coba kita jangan mikirkan orang lain. Normal lagi kita melakukan kesalahan. Salah seorang penyakit stroke kadang mau ingin buang hajat di sana. Begitu selesai buang hajat, mau berdiri, pleset, jatuh lagi kolam yang itu tadi, kolam benda yang kuning belum tentu emas. Semua yang kuning itu belum tentu emas kan. Yang kuning itu pasti emas, tapi tidak semua kuning itu emas. Itulah tadi. Akhirnya kejebur di dalam sana. Begitu kejebur ke sana, Allah berikan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kemudahan kepada Nabi Nuh. Akhirnya orang itu bisa keluar sendiri, setelah itu pulang ke rumah, berjalan sendiri dengan gagahnya. Makanya orang-orang lain semuanya pada waktu itu menanyakan kenapa tuh itu sudah saya semuanya, katanya itu adalah yang ada kotoran di dalam perahunya Nabi Nuh tuh, itu obat itu kita. Akhirnya orang berdua habis semuanya sana. Jadi untuk kadang-kadang satu orang datang mampir rantang mau beli. Karena di rumah anggota banyak, satu aja yang berangkat. Penting terbus lah diambil, diambil alat membawa pulang. Nah akhirnya sampai bersih kapal itu. Nah itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan mujizat kepada Nabi Nuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kan itu di alaihissalam. Jadi Rasulullah itu kan akhirnya Nabi Isa juga umatnya mengadu kepadanya minta pertolongan untuk sampai kepada dia Yaumil Mahsyar. Nabi Isa tidak bisa menjawab. Akhirnya termasuk umatnya Nabi Ibrahim. Begitu umatnya Nabi Ibrahim langsung stop ya. Kata Nabi Ibrahim, stop, tidak usah ngomong, aku tidak bisa, datang aja kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Nabi kita Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat pada Yaumil Mahsyar, tapi tergantung orangnya selama hidupnya bagaimana. Makanya Nabi menyampaikan bahwa kita selalu membiasakan membasuh muka, jangan hanya masak upit, terus tangan. Ini 3M masak upit. Sebelum upit tidak pernah cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Kalau hari ini 3M, tangan dicuci, mulut ditutup. Padahal Rasulullah dari dulu sudah menyampaikan bahwa cuci tangan, cuci muka segala macam itu kayak gitu. Nah, orang yang membiasakan mukanya dan tangannya dengan air wudu, nanti di akhirat berbeda. Walaupun hari ini begitu kayak ulun bilang, insyaallah mudah-mudahan esok ini bersinar di akhirat. Nah kan gitu. Artinya tidak memandang bagaimana hari ini di dunia. Kalau orang yang membiasakan berwudu, kenapa? Orang berwudu sudah pasti akan sholat. Itu ada Rasulullah. Apabila orang yang membiasakan begitu, orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukanya akan berubah nanti di akhirat, dan insya Allah itu akan ada panggilan daripada Rasul Muhammad SAW mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Hari ini kita termasuk orang-orang yang selalu cinta dan mencintai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Paling tidak hari ini kita tahu bahwa Rasulullah, bulan ini adalah bulan Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah wafat. Paling tidak seperti itu. Dan mudah-mudahan berikutnya selalu memberikan contoh kepada kita atau kepada Rasulullah SAW itu kita ambil contoh teladan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya al-haya'u minal iman. Pemalu itu adalah bagian daripada iman. Kita harus bisa dengan orang lain, dengan sesama teman-teman. Jangan sampai kita tidak tahu malu apa segala macam, berlakukan akhlak yang baik terhadap teman-teman. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-haya'u minal iman.
Haya itu adalah sifat malu, itu adalah sebagian daripada iman. Makanya disampaikan bahwa al-iman bin urasituna sobah wal haya sobatu minal iman. Iman itu ada beberapa cabang, di antaranya adalah sifat pemalu. Manusia sifat pemalu itu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada pribadi masing-masing, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan nantinya kita, karena kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, mudah-mudahan nanti kita sama-sama mendapat syafaatnya Rasul SAW, baik di dunia dan akhirat, kita sekeluarga mendapat syafaat Rasul Muhammad SAW. Itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa jami'il ahwali wal afat wa tawlil jami'il hajjat wa qurna bi amin jami'i syai'an badal qawlan bi annaka ad-darajat. Amin. Wa subhanallahi bi asal-ghayati min jami'il khairat bil hayati wa qawlan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Zalatil Majid ya Fa'alul lima yurid. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعافنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل شئت سهلا. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.